Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana teman-teman, baik? Baik, Ibu. Baik, Alhamdulillah Bu. baik. Nah, untuk teman-teman yang belum bisa on cam, di on cam dulu ya supaya Ibu bisa melihat mukanya kayak gimana. Nah, baik, terima kasih teman-teman. Nah, sebelum kegiatan dimulai, kita diawali dengan doa terlebih dahulu ya. Nah, dari teman-teman di sini, apakah ada yang ingin memimpin doa terlebih dahulu? Aku, Bu. Ya, silakan. Rini ya? Iya, Bu. Ya, silakan. Sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Alhamdulillah, terima kasih ya Rini. Sebelumnya Ibu pernah masuk ya ke kelas ini, jadi kalian udah kenal kan ke Ibu? Ada yang masih ingat Sudah. nama Ibu siapa? Ibu Nevi. Oke, masih ingat ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan kegiatan yang minggu kemarin ya, yaitu bimbingan klasikal tapi dengan topik yang berbeda. Nah, kali ini kita akan membahas topik mengenai jenis-jenis obat-obatan terlarang. Nah, sebelumnya kita sepakati waktu ya untuk melakukan layanannya berapa menit. Ibu kasih saran ya, 35 menit dan 45 menit. Nah, teman-teman di sini mesepakatinya yang mana? 35 menit, Bu. Oke, 35 menit ya. Jadi kali ini kita akan melakukan layanan selama 35 menit. Nah, di bimbingan klasikal kali ini ya, kita akan menonton video. Jadi teman-teman siap-siap ya untuk menonton video. Terus setelah menonton video, kita akan berdiskusi mengenai video yang telah kita tonton. Nah, Ibu sekarang mulai share screen ya. Dia adalah Diki. Ia adalah seorang pelajar yang ada di Bandung. Awalnya, hidup dia berjalan seperti pelajar pada umumnya, yang berangkat pagi ke sekolah untuk belajar dan menggapai cita-cita. Ia adalah sosok yang ramah, selalu sopan dan menghormati gurunya. Ia juga siswa yang pintar dan berprestasi, terutama dalam pelajaran matematika. Ia memiliki beberapa sahabat yang dekat dengannya. Dia dan sahabatnya suka belajar bersama, main bersama, bahkan melakukan hal gila bersama. Tetapi, semua itu berubah semenjak dia mengenal barang haram yang biasa disebut narkoba. Sekarang sekolah dia menjadi berantakan. Dia menjadi tidak sopan terhadap guru, berlagak preman, dan sering main kekerasan. Bahkan, dia sampai berbuat kriminalitas demi mendapatkan barang haram itu. Barang saya udah ada. Udah siap? Uangnya sudah saya transfer. Oke. Makasih. Baginya, barang itu memberikan kenikmatan, tetapi dia tidak tahu bahwa itu hanya sesaat dan membebani tubuh. Bahkan dia pun tidak tahu bahwa barang itu bisa membuat dia mati. Lo kenapa? Diki, lo kenapa? Ini tuh bisa bikin lo mati. Ini tuh bisa bikin lo mati. Bro, lu di mana? Kita kangen.
Menurut riset, 33 orang meninggal setiap hari karena narkoba. Narkoba berdampak negatif bagi kesehatan kita. Narkoba membuat masa depan kita suram. Rindukanlah tawa masa depan, Buatlah karya sebelum padam, dan tujulah. garis kebahagiaan. Jauhilah narkoba, karena narkoba Bukan sahabat kita. Oke, karena videonya sudah selesai ditayangkan, nah dari teman-teman di sini apakah ada yang ingin menanggapi video barusan? Bisa di-unmute ya buat menanggapinya. Aku Bu, Siapa? Boleh, Hasnaya. ya Bu, jauhi narkoba, dekati aku saja. Jauhi narkoba, dekati aku saja. Oke, dari yang lain ada yang menanggapi? Bu. Oke, Asila, silakan. Nah, jadi narkoba itu bisa merusak masa depan, bisa jadi prestasinya menurun dan bisa jadi narkoba juga itu mematikan, Bu. Kayak contoh tadi yang Diki sampai meninggal. Ya, betul sekali. Nah, dari yang lain ada yang mau menanggapi? Aku Bu, Silakan, Siti ya. ya jangan sesekali mendekati narkoba karena narkoba itu bisa menyebabkan kematian Bu. Wah, betul banget. Ada yang lain? Ada yang mau menanggapi lagi? Saya Bu, Ya, silakan Iken. jadi narkoba itu nikmatnya sesaat Bu. Yap, betul banget. Ada lagi yang mau nanggapi atau cukup? Cukup. Oke, betul sekali ya. Apa yang dikatakan oleh teman-teman semua bahwa narkoba tuh nikmatnya cuman awal doang gitu, tapi akhirnya ya gitulah ya efeknya. Terus tadi juga kan ada yang bilang bahwa jauhi narkoba, dekatin aku. Emang betul banget. Narkoba tuh harus dijauhi banget. Nah, karena tadi kita membahas mengenai bahaya dari penggunaan narkoba. Nah, Ibu juga sekarang mau ngasih tahu ya, jenis-jenis narkoba itu apa aja sih. Jadi, jenis-jenis narkoba ya yang pada umumnya gitu yang ada di Indonesia itu, yaitu ada kokain, terus biasanya itu ada ganja, sabu-sabu, terus ada ekstasi, terus ada heroin. Nah, itu merupakan jenis-jenis narkoba yang ada atau umum gitu ya di Indonesia. Nah, terus efek dari penggunaan narkoba itu sebenarnya sangat beragam sekali, cuman nggak beda jauh ya, kayak kecanduannya tuh kayak detak jantungnya tuh berdetak dengan kencang, terus biasanya tuh ada panas dingin gitu ya di tubuhnya, terus sering ada yang sampai keluar busa gitu dari mulutnya, terus ada yang pusing, halusinasi, terus ada yang diare juga. Pokoknya tuh efeknya tuh banyak sekali dan mirip-mirip gitu ya apabila si anak tersebut itu sudah mulai kecanduan narkoba. Nah, teman-teman di sini apakah sudah tahu atau pernah lihat narkoba itu seperti apa sih? Seperti ganja bentuknya kayak gimana sih? Nah, ada yang pernah tahu nggak? Ya, Hari. Cung, Hari. Ya, gimana Hari? Jenis apa dan bentuknya kayak gimana Hari? Oh, tidak. Ganja mah kayak tanaman Bu, Nah, kayak tanaman betul singkong banget. daunnya. Ya, betul. Ganja tuh kayak daun gitu ya. Biasanya ya ganja tuh digunakannya tuh dihisap gitu biasanya gitu. Nah, ada yang mau ngasih tahu juga? Saya Bu, Ya, Niken. pernah lihat di berita sabu-sabu kayak garam gitu Bu bentuknya. Nah, betul banget. Sabu-sabu tuh kayak garam. Nah, biasanya itu langsung dimakan gitu ya. Gitu. Nah, jadi ya teman-teman di sini tuh, meskipun kalian bukan pengguna narkoba dan saya harap kalian juga
jangan gitu ya, jangan sampai gitu ya mengonsumsi narkoba, tapi kalian juga harus tahu jenis-jenis narkoba itu apa aja sih, terus bentuknya kayak gimana sih, terus penggunaannya kayak gimana sih. Pokoknya mah untuk pengetahuan diri kalian saja gitu, meskipun kalian tidak mengkonsumsi dan jangan sampai mengkonsumsi, tapi kalian juga harus tahu. Ya takutnya ya kalian juga kan nggak tahu nih kedepannya gimana, takutnya ada teman kalian yang nih ngasih makanan atau apalah gitu, karena kita nggak tahu itu narkoba, nggak tahu gitu ya bentuk-bentuk narkoba tuh kayak gimana, ya kita makan aja gitu. Nah jadi pengetahuan ini tuh harus kalian miliki gitu ya, meskipun kalian tidak mengkonsumsi, tapi kalian harus tahu jenis-jenis kayak gimana, bentuknya kayak gimana, terus proses bukan makan ya, tapi proses meminum narkobanya tuh kayak gimana gitu. Nah ada yang menanggapi? Oke, karena tidak ada yang menanggapi, kali ini Ibu mau kasih ice breaking mengenai jenis-jenis narkoba ya. Jadi kita tuh bakalan ngelakuin tepuk anti narkoba sesuai dengan tema kita kali ini. Nah, Ibu share screen terlebih dahulu ya. Kelihatan nggak? Belum. Terlihat. Lihat. Oke. Lihat. Nah, jadi kita akan melakukan permainan tepuk anti narkoba ya. Ibu contohin terlebih dahulu ya. Jadi kita tuh menyebutkan kalimat terlebih dahulu, terus tepuk tangan 2 kali. Kayak gini contohnya, tepuk anti narkoba. Hindari, sekarang juga pakai narkoba, selamatkan generasi bangsa. Oh ya, stop narkoba gitu ya. Jadi pakai jempol aja, stop narkoba gitu. Gimana? Teman-teman udah siap? Siap. Oke, semuanya di unmute terlebih dahulu mikrofonnya. Oke, semuanya di unmute terlebih dahulu supaya kita semangat gitu. Dimulai ya. 1, 2, 3. Tepuk anti narkoba. Hindari, sekarang juga pakai narkoba, selamatkan generasi bangsa. Narkoba. Kurang kompak, sekali lagi. 1, 2, 3. Tepuk anti narkoba. Hindari, sekarang juga selamatkan narkoba. Selamatkan. Oh ya, stop narkoba. Oke, karena kita melaksanakannya secara online, jadi gini ya, ada yang udah stop narkoba, ada yang belum. Inilah kekurangannya. Tapi teman-teman udah bisa kan tepuk anti narkoba? Oke, jadi ya, sesuai dengan tepuk anti narkoba bahwa kita tuh harus menghindari, harus jangan memakai narkoba juga gitu, karena memang narkoba tuh sangat tidak baik gitu untuk tubuh kita. Nah, dari teman-teman di sini apakah ada yang mau menanggapi ataupun menyimpulkan mengenai materi yang telah kita bahas kali ini? Bisa di-unmute mikrofonnya. Saya Bu. Ya, silakan Asna. Oke, yang dapat saya simpulkan yaitu hindari narkoba karena narkoba itu sangat jahat, bisa mempengaruhi prestasi kita menjadi menurun, membuat tubuh kita menjadi rusak, dan membuat kita kalau wajah itu katanya wajahnya suka menjadi jelek seperti itu. Terus narkoba juga ada beberapa jenis. Yang paling sering ditemui di Indonesia itu ganja, terutama karena bentuknya tanaman seperti tanaman singkong. Nah, efeknya itu luar biasa. Jadi bagi teman-teman stop. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Hasna.
Terus satu orang lagi deh, siapa yang mau menanggapi, menyimpulkan dan kasih manfaat setelah saya mengikuti bimbingan ini tuh apa sih? Sok, siapa satu lagi? Satu orang lagi. Aku aja deh. Teh Hari katanya mau, Bu. Oh ya udah, tadi siapa dulu? Siapa dulu? Hari atau Asila? Hari, Bu Hari. Oh, oke Hari. Ya Bu, jadi setelah saya mengikuti kegiatan bimbingan klasikal kali ini, saya menjadi tahu tentang jenis-jenis narkoba, terus bentuk-bentuknya dan lain-lainnya, sehingga saya dapat menghindari narkoba tersebut, Ibu. Seperti itu. Oke, baik. Udah, Bu. Ya, baik Hari, terima kasih ya. Betul banget ya, pokoknya dari Hasna, dari Hari itu betul banget. Kita tuh harus menjauhi narkoba dan kita juga harus tahu gitu jenis-jenisnya kayak gimana, efek sampingnya kepada tubuh gitu kayak gimana, supaya kita tuh bisa berhati-hati. Nah, alhamdulillah ya, kegiatan hari ini sudah selesai. Tapi Ibu mau kasih tugas, karena kita sudah melaksanakan layanan, otomatis kita harus melakukan evaluasi. Nah, Ibu mau share screen terlebih dahulu, evaluasinya kayak gimana. Oke. Bentar ya. Bentar, Ibu mau perlihatkan evaluasinya kayak gimana. Oke, nanti teman-teman bisa mengisi angket evaluasi hasil layanan bimbingan klasikal. Nah, di sini tuh ada skornya itu 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau 1 itu sangat baik, kalau yang 2 itu baik, cukup baik, dan kurang. Pokoknya itu saya memahami dengan baik tujuan yang diberikan dari materi yang disampaikan. Kalau menurut kalian itu sangat baik, bisa dicontreng nomor 1 kayak gitu ya. Nanti setelah diisi, kalian bisa kirim ke grup. Nanti ibu share formatnya ke grup, kalian isi dan kalian bisa kirim lagi ke grup supaya ibu bisa melihat. Nah, mungkin cukup sekian gitu kegiatan kali ini. Nah, karena tadi di awal kita diawali dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Nah, sekarang siapa nih yang mau memimpin doa tutup? Saya Bu. Oke, ini Ken, silakan. Baik teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita akhiri kegiatan kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih nih Ken yang sudah mau memimpin doa. Mungkin ya kegiatan hari ini kita cukup sekian. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya dengan tema yang berbeda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.